Apa sih definisi profesionalisme medis menurut kakak ketika nanti sudah menjadi dokter? Menurut saya, profesionalisme medis adalah komitmen untuk bekerja secara integritas, kompetensi, empati, dan juga mengutamakan keselamatan pasien, serta terus berkembang sesuai standar profesi dan kebutuhan masyarakat. Oh gitu ya kak, terima kasih kak. Sama-sama. Saya percaya bahwa profesionalitas itu berdiri dari suatu undang-undang yang kita miliki. Nah, itu sudah diregulasi oleh pemerintah dan juga pendahulu kita. Tetapi selain itu juga profesionalitas itu penting dengan menjaga etika kita, yaitu dengan memberikan sebuah guidance kepada pasien kita dan juga untuk memberikan sebuah pelukan atau dukungan emosional kepada calon-calon pasien kita. Seperti itu. Menurut saya, profesionalisme medis adalah ketika saya menjalin komunikasi dengan baik antar pasien dan juga menjalin kolaborasi yang solid antar sejawat. Dan juga selain itu, saya akan menjaga kerahasiaan pasien dan juga saya akan menjaga kesejahteraan dan keselamatan pasien di atas kepentingan pribadi saya. Menurut saya, profesionalisme adalah kemampuan untuk dalam menjalankan tugas medis secara beretika, bertanggung jawab, dan kompeten, serta mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien di atas kepentingan pribadi. Jadi menurut saya sikap profesionalisme medis adalah sikap atau perilaku yang sudah kami tanamkan di dalam diri kami sendiri dan juga kami implementasikan kepada pasien, yang dimana kami harus konsisten bersikap sebagaimanapun dalam kode etik yang sudah diatur oleh undang-undang, dan juga bagaimana kami dapat jujur, konsisten, serta semua yang sudah kami lakukan menjadi di atas kepentingan pasien. Selamat sore kak. Selamat sore. Perkenalkan saya Eza dan teman saya Faris. Kita itu mewakili kelompok 4 untuk pembelajaran PPD. Nah, boleh tahu dengan kakak siapa ini? Saya namanya Elza Julanita, bisa dipanggil Elza. Kak Elza ya? Oke. Kakak baik? Baik, alhamdulillah. Kabarnya? Di sini kita ada satu pertanyaan nih kak. Nah, pertanyaannya itu menurut kakak nih, profesionalisme itu seperti apa sih? Kalau menurut aku mengutip dari salah satu filosof ya, namanya Max Weber. Kalau nggak salah, beliau itu bilang kalau profesionalisme itu adalah satu kesatuan antara rasionalitas, disiplin, dan juga tanggung jawab dalam bekerja gitu. Jadi itu 3 komponen yang harusnya terstruktur, maka bisa dinyatakan sebagai profesionalitas gitu. 3 komponen itu sih. Oh iya, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan kak. Menurut kakak, apa nih rintangan tersulit dalam menjaga profesionalisme di tengah sistem kesehatan yang saat ini semakin kompleks ataupun serba cepat kak? Menurut aku rintangannya ya, Iya kak. rintangannya adalah laku disiplin sih, lebih kepada laku disiplin dimana kita bisa imbang antara kerja, sistem kerja, kesehatan, pola hidup, pola makan seperti ini, dimana rintangannya menyesuaikan dengan jam kerja juga gitu. Itu disiplinnya di sana, rintangannya ada di bagaimana seberapa jauh kita bisa disiplin sama diri sendiri. Jadi balik lagi ke yang filosofi tadi ya kak. 3 komponen terkait disiplin, rasionalitas dalam bekerja, dan juga tanggung jawab. Gitu adik-adik. Gimana? Ada gimana? Pertanyaan lain? Udah sih. Oke. Maaf ya kalau jawabannya kurang. Udah pak, jawabannya bagus banget kak, inspiratif banget. Iya. Bisa aja. Nomor rekening berapa? Nggak usah. Udah nih. Udah, makasih untuk waktunya ya kak. Jadi dokter Joko juga mewawancarai mengenai profesionalisme. Jadi menurut dokter, definisi profesionalisme medis itu bagaimana ya? Profesionalisme medis, oke. Jadi profesionalisme medis itu kalau menurut saya kita melakukan tugas kita sesuai dengan profesi kita secara medis. Jadi kalau misalnya saya sebagai dokter penyakit tulang, artinya saya harus memberikan kualitas keilmuan saya kepada pasien, kepada perawat, kepada teman sejawat sesuai dengan kompetensi yang saya pelajari.
menurut dokter, profesionalisme muncul dari diri sendiri atau mungkin ada paksaan dari kakak lain? Iya, jelas kalau profesionalisme itu pasti munculnya sebelum dari orang lain, harusnya dari diri kita sendiri ya. Jadi gimana kita waktu itu dididik sama orang tua kita, terus habis itu sekolah kita, pasti itu semua proses ya. Apalagi kalau di tempat kerja, jadi biasanya kan banyak tuntutan ya kalau di tempat kerja. Jadi dia pasti ada faktor internal atau eksternal. Untuk pertanyaan terakhir menurut dokter, tantangan tersulit dalam menjaga profesionalisme di tengah sistem kesehatan yang saat ini semakin kompleks dan dokter itu bagaimana? Tantangannya, oh ya, sangat menantang ya. Karena sekarang dokter sekarang itu dipaksa untuk menyesuaikan guideline yang kita pelajari dengan fasilitas yang ada di dalam BPJS yang mereka sediakan. Jadi kalau saya seminimal mungkin untuk meninggalkan guideline. Jadi bagaimana caranya kita tetap kerja sesuai dengan guideline yang sudah ada dan supaya meminimalisir untuk efek dari ketidakadaan fasilitas yang diberikan oleh BPJS. Sudah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Terima kasih ya.